بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah ta'ala akan menyelesaikan dari ahkamun nun sakinah dan tanwin yang kemarin telah kita bahas. Tinggal baik dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala tentang ahkam nun dan mim yang ditasydid, kemudian ahkamun nun sakinah, ahkamul mim sakinah dan juga ahkamul nun sakinah. Terakhir qala wal qalbu 'inda al ba bi ghunnatin kadal ikhfa lada baqil hurufi ukhida. Yang empat, yang pertama sudah kita selesaikan dari hukum izhar, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, kemudian ikhlab. Tinggal yang terakhir adalah ikhfa. Yang terkumpul dalam 15 huruf. Kemarin sudah kita juga tulis pada lafaz sifdatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Kemudian makna ikhfa ay mana as-satr secara lugawi ini disamarkan atau disembunyikan. Yang dimaksudkan di sini adalah ikhfa'un nun sakinah. Ikhfa'un nun sakinah, yakni menyembunyikan nun yang disukun ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf pada lafaz sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dhum tayyiban zid fi tuqa walima. Nah, selain dari huruf-huruf yang sudah kita bahas, dari izhar, idgham, kemudian ikhlab, ya. Maka bagaimana pengucapannya ikhfa ini? Ma bainal izhar wal idgham. Jadi ikhfa ini yang pertama bahasanya ikhfa ay bermakna satar, ya. Jadi tersembunyi. Yang dimaksudkan dengan ikhfa di sini adalah al-ikhfa ini adalah ikhfa'un nun sakinah, menyembunyikan ikhfa'un nun sakinah, ikhfa'un nun sakinah, menyembunyikan nun yang disukun ketika bertemu dengan huruf yang 15, ya. Inda iltiqa bi huruf al-ikhfa', ya. Yang 15 ini, ya, yang ada lafaz sifdatana kam jada syakhsun qad sama, ya. Dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Kemudian yang dimaksudkan ikhfa di sini adalah ma bainal izhar wal idgham. Pengucapannya adalah ma bainal izhar wal idgham. An-nutqu biha, pengucapannya adalah ma baina al-izhar wal idgham. Ya, ma baina al-izhar wal idgham ini, ya. Dalam pengucapannya dengan tanpa tasydid, dengan tanpa tasydid. Kemudian juga dengan menjaga kepada gunnahnya. Fa'un nun di sini dengan menyembunyikan nun yang disukun antara izhar dan idgham dengan tanpa tasydid
tapi dengan gunnah. Beda dengan idgham. Kalau idgham itu dengan tasydid, ya. Ada syaddah. Ini bedanya antara ikhfa dengan idgham. Bahasanya pada idgham itu dengan syaddah. Pada ikhfa tidak ada syaddah, ya. Baik, ini mana ikhfa. Jadi dari sini yang dimasukkan dengan ikhfa, penting untuk kita mengetahui makna ini supaya nanti dalam pengucapannya, ya. Bahasanya ikhfa ini adalah antara izhar dengan idgham, ya. Tidak kemudian dengan bunyi umumnya dibaca dengan ang, ya. Ini tidak ada ang di situ, ya. Ini menyembunyikan. Baik. Kemudian ikhfa ini dari 15 huruf itu terbagi menjadi 3 maratib. Yang pertama, ada yang membaginya dengan aqrab, awsat, dan abad. Ada yang dekat, tengah-tengah, ataupun jauh. Dan bisa juga kemudian dibagi dengan semuanya kepada akrab. Tinggal akrabnya kemana, ya. Pada akrabnya ini lebih dekatnya kemana. Kalau pada ketika bertemu dengan ta, dal, dan ta, ini akrab ilal idgham, ya. Ini akrab ilal idgham. Ini wa huwa ala thalatha maratib, ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama atau aqrab ila al-idgham. Ini ketika nun sukun bertemu dengan ta, dal, dan ta, ya. Ya, ketika bertemu dengan ta, dal, dan ta. Ini lebih dekat kepada idgham. Kemudian yang kedua, yang paling rendah atau dikatakan abad, ya. Abad ini adalah aqrab ila al-izhar. Yang kedua, ya. Lebih dekat kepada izhar. Dan dikatakan dengan sebagian membaginya dengan abad, ya. Ini akrab kepada izhar. Karena tadi dikatakan bahwasanya ikhfa itu adalah ma baina al-izhar wal idgham. Ini yang lebih dekat kepada izhar. Ketika bertemu dengan qaf dan kaf. Kemudian selebihnya adalah tawassut, yang tengah-tengah. Baik. Yang pertama, tingkatan yang pertama ikhfa ini lebih dekat kepada idgham ketika bertemu dengan dha, dal, dan ta. Ini maksudnya lebih dekat, sini mendekati kepada idgham. Kemudian yang kedua yang dikatakan dengan abad atau ikhfa yang abad lebih dekat kepada izhar. Bagaimana pengucapannya? Ya namanya idgham. Ini nunnya hukumnya di sini adalah nun, ya, bukan kepada bukan kepada huruf yang di depannya. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya. Wa ma yantiqu min dunillah, ya. Hampir hilang, ya. Min dunillah, ya. Kepada dengan tetap ada gunna, ya, tapi di sini lebih dekat, dikatakan lebih dekat. Nunnya diidghamkan. Demikian pula pada izhar lebih dekat kepada pada qaf dan kaf lebih dekat pada izhar. Jadi nunnya itu lebih tampak, ya.
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Min qabli an nazagha syaitan, ya, an nazagh min qabl, ya, lebih dekat kepada nunnya lebih tambah, ya. Ini ketika bertemu dengan qaf dan kaf, ya. Wa man kana minkum maridan, ini ketemu dengan kaf. Jadi ketemu dengan ba, dal dan ta. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, ya. Ba, dal dan ta. Kemudian yang tawassut ini banyak, ya. Yang surukum, yang intinya bahwa dari itu semuanya, dari tiga bacaan ini, baik yang yuqaribul idgham, yang mendekati kepada idgham, atau yuqarib al-izhar, atau dikatakan abad, demikian pula yang tawassut ini tidak ada dengan min qabl, ya, tidak ada min qablu, ya, tidak ada huruf di sini, ya, atau pasangan dengan ya, pada ikhfa di pada tiga maratib ini, ya. Kemudian juga ini yang perlu diingat, ya, bahwasanya ikhfa-nya nun di sini tidak kemudian dengan huruf pada logat kita, karena ini orang Arab ini paling sulit untuk mengucapkan ya. Hilang nga itu paling sulit, ya. Dengan pokoknya, ya. Itu orang Arab paling sulit, ya. Hanya kalau mengucapkan nama-nama kita yang itu ada nya itu kerepotan, ya. Nah, nga-nya jelas dari a, ya. Kalau a-nya dengan diucapkan dengan logat kita itu a-nya Arabiyah, bukan a-nya kita, bukan a-nya Arabiyah, ya. Ya. Ini karena a yang ada pada itu ng gitu kan, ya. Ini dengan ng, maka makhrajnya dari sebagaimana sudah kita bahas. Tapi di sini sekali lagi di sini tidak ada huruf ya. Bagaimana yang biasanya min qabli, ya. Maksudnya ketika dengan qaf, ya. Nun sukun bertemu dengan laf, ya. Ini yang perlu diingat pada ikhfa, ya. Bahwa ikhfa ini terbagi dalam tiga maratib: aqrab ila idgham pada dha, dal dan ta, kemudian aqrab ila izhar pada qaf dan kaf. Kemudian selebihnya adalah tawassut. Hanya kemudian juga diingat ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, maka ini juga dibaca tafkhim, ya. Nunnya yang sukun ini juga dibaca tafkhim, ya. Ini dibaca tebal, ya, mengikuti kepada huruf yang di depannya. Ini pada nun, maka di sini memang kepengaruh, ya. Tidak bisa tidak pada nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Perinjakan zillan walila, mau tidak mau zillan, bukan zillan wali, ya, tidak begitu, ya. Tidak zillan walila, tidak, tapi zillan walila, beda, ya. Ini
yansurukum, tidak yansurukum, ya. Paham ini ya? Ini pada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Wala man sabara, ya. Wala tidak wala man sabara, ya. Kalau wala man sabara ini malah kepada izhar, nunnya lebih nampak, ya. Maka nun ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la maka lebih dekat kepada tafkhim, dibaca tafkhim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu, ya. Pada dha. Demikian pula pada kemudian qaf tadi ya. Min qabli, ya. Tetap di sini dekat kepada izhar tapi juga qaf, ya. Meskipun qaf di sini tentunya tafkhimnya adalah tidak seperti pada huruf itbaq, ya. Ya. Min qabli ayya yawm, tidak sami'un qarib, sami'un, ini tidak tafkhim pada nunnya. Ini pada yang perlu diperhatikan. Min thayyibati ma razaqnakum, dan yang semisalnya, ya. Pada lafaz-lafaz yang bertemu dengan nun yang bertemu dengan huruf isti'la dan itbaq, ini tentunya lebih dibaca tafkhim, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, dengan ini selesai sudah, ya, pada ahkamun nun sakinah dan tanwin, ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan pada dua ini, di mana nun sukun bertemu dengan ta dal ta lebih dekat kepada idgham, bertemu dengan qaf dan kaf itu lebih dekat kepada izhar. Kemudian juga nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la maka mengikuti kepada tafkhimnya huruf isti'la, ya. Baca tafkhim. Baik. Selesai dari ahkamun nun. Kita masuk pada bab berikutnya di bab al-mudud, ya. Bab al-mudud. Qala wal qalbu inda al-babi ghunnatin kadha al-ikhfa la dabatul hurufi ukhidha. Baik. Berikutnya tinggal bab al-mad wal qasr, ya. Bab al-mad wal qasr. Karena mad artinya panjang, wal qasr itu pendek, ya. Ini babnya. Qala wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Beliau tidak banyak merinci dalam mad ini, sedikit saja kita bahas dulu apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, selebihnya nanti insyaallah kita rinci. Qal wal maddu lazimun wa wajibun ata, dan mad terbagi menjadi dua, ada lazim ada wajib. Ada mad lazim dan mad wajib. Apa sih bedanya lazim dengan wajib? Nah, ini dalam tajwid dibedakan. Dalam fikih juga dibedakan. Ala qaul Hanafiyah, ya. Ya. Ini kalau dalam fikih itu adalah fard dengan dalam usul fikih, ya. Dalam usul itu fard dengan al-wujub. Indal Hanafiyah. Adapun indal jumhur hanya di beberapa bagian saja, pada haji dan nikah masalah itu, ya. Ada bab haji, ya. Baik.
Qala wal maddu lazimun wa wajibun atah. Dan mad ada dua, lazim dan wajib. Kemudian yang ketiga wajaiz. Ada lazim, ada wajib dan ada jaiz. Wa qasrun thabata, dan juga qasr juga ditetapkan. Nah. Ini beliau merinci. Lazim, wajib, jaiz, kemudian kebalikan mad adalah qasr. Wa lazimun in jaa ba'da harfi mad. Sekarang mad lazim adalah in jaa ba'da harfi mad, jika datang setelah huruf mad. Sakinun adalah ada sukun ya, setelah huruf mad. Sakinu halain ya. Sakinun halain ya. Ini dalam dua keadaan. Wa bituli yumad, dan dengan dipanjangkan maka dimadkan. Wa wajibun, kemudian yang kedua wajib kapan? In jaa qabla hamzatin, jika datang sebelum hamzah. Muttasilan, bersambung. In jumi'a bi kilmatin, terkumpul dalam satu kalimat. Ini mad wajib muttasil ya. Kemudian yang ketiga wajaizun, dan mad jaiz idza ata munfasilan, jika datang terpisah. Jika datang terpisah, ini hamzah mad dengan hamzah yang terpisah. Awaral sukun waqfan musjala, atau arid lisukun, dihadapkan kepada sukun dengan waqaf. Ini mad arid lisukun ya. Sudah. Bab berikutnya dari 3 poin saja beliau secara ringkas menyebutkan ya. Baik. Wal maddu, dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada masalah bahwa dalam bait ini beliau menyebutkan bahwa mad itu ada 3, ada mad lazim, ada mad wajib, dan mad jaiz. Kemudian yang dimaksudkan dengan mad di sini, bagaimana dulu sudah kita singgung di huruf jaufiyah. Pada huruf jaufiyah, ini huruf mad alif sebelum fathah yang jatuh sesudah fathah, kemudian waw yang jatuh sudah dhamma, dan ya yang jatuh sudah kasrah. Ini semuanya adalah huruf mad ya, huruf mad, atau dikatakan dengan huruf illah ya. Huruf illat. Kenapa dikatakan huruf illat ya? Dikatakan bahwa karena ketika seseorang sakit ya, teriak-teriak mengatakan wai ya. Wai, waw, alif dan ya ya. Ya. Ini maka dikatakan huruf illah ya. Wallahu ta'ala alam ya. Ini huruf madnya itu ada 3 yang sudah kita bahas di huruf jaufiyah yang pertama. Waw yang sukun dengan dhammah sebelumnya, dan ya yang sukun dengan kasrah sebelumnya, dan alif yang sukun dengan fathah sebelumnya. Kemudian untuk alif tidak datang sebelum alif ini kecuali fathah ya. Tidak ada dhammah, juga tidak ada kasrah ya. Tidak ada iya atau uwa, tidak ada ya. Persamaan ini tidak ada ya. Kecuali pada waw dan ya yang jatuh sebelumnya fathah. Ini huruf lin yang kita sudah bahas ya. Huruf lin, waw dan ya. Maka waw dan ya ini adalah huruf mad, juga huruf lin. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Waw dan ya yang disukun dan fathah sebelumnya adalah huruf lin. Ini mad ya. Maka mad di sini yang dimaksudkan dengan mad ini huruf mad. Kemudian yang dimaksudkan dengan mad adalah italatus shaut ya.
Italatus saut inda nutqi bil hurufil maddiyah. Memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad ini. Maka ini bedanya dengan istitalah. Kemarin masih ada yang iskal ya. Bedanya mad dengan istitalah. Pada mad ini adalah imtidadus saut. Ya, imtidadus saut, memanjangkan suara. Sementara pada istitalah merupakan sifatnya wad, ini adalah imtidad al-makhraj, ya, imtidad al-makhraj. Yani panjang makhrajnya. Di mana makhrajnya wad adalah dari dua sisi lidah, ya. Min hafatai al-lisan, dari dua sisi lidah ini panjang. Ya. Sementara mad adalah suaranya yang dipanjangkan. Maka beda, ya. Bukan kemudian lamanya berhenti. Kalau lamanya berhenti pada makhrajnya wad, ini tidak akan ada suara, ya. Tidak akan keluar suara. Karena wad, ya, ini termasuk yang huruf yang kuat dan standarnya juga kuat. Kan enggak keluar, ya. Kemudian nya lama itu enggak, ya. Ini sebagian varian yang iskal. Maka ini makna beda dari antara mad dengan istitalah. Mad imtidad saut, antara istitalah adalah imtidad al-makhraj, yani panjang suaranya pada mad, dan pada istitalah adalah panjang makhrajnya. Ya. Ini tentang mad. Jadi ya, sekali lagi ini maksudkan mad adalah italatus saut, memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Ya. Memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf-huruf mad. Dan huruf mad itu ada 3 tadi, wai, ya. Waw, alif dan ya. Waw yang sebelumnya wamma, alif sebelumnya fathah, dan ya sebelumnya kasrah dengan harokat yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah qasr, ya, yang di, ya, mad wal qasr, ya. Al qasr artinya adalah mana qasr itu pendek, ya, atau al habs. Makanya al-qasr sama qasr ini istana. Namanya istana itu kan juga mahbus, ya, tertahan, ya. Ini. Mana qasr ini, ya. Qasr itu juga terkadang diartikan dengan istana. Artinya namanya istana ini tertahan, ya. Orang di istana itu dengan segala aturan itu adalah mahbus, terpenjara, ya. Nah, maka istana mana saja mesti seperti itu, punya aturan yang ketat, ya. Maka itu sesuai dengan makna lugawinya, ya. Istana dikatakan qasr, ya. Nah, dengan aturan-aturan yang ketat, ya. Masuk istana presiden pun juga sama, ya. Juga ketat aturannya, ya. Ini, ya, dengan protokoler yang super ketat, ya. Maka ini makna qasr, ya, secara lugawi, ya. Dan ini juga mengikuti secara makna istilahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hurun ain. Ini juga apa? Hurun maqsurat, ya. Hurun maqsuratun fil khiyam, ya. Hurun maqsurat. Ini dengan ya, hurun maqsurat. Ya. Jadi mahbusat yang tertahan, tersimpan, ya. Ini mana qasr. Mana hur ini apa juga orang mengartikannya dengan bidadari. Bidadari kayak apa juga nggak ngerti, ya. Maka itu yang namanya surga itu ma la ainun ra'at, ya, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya. Diartikan hur ini dengan bidadari, ya. Ini bidadari kayak apa juga setahu kita pun juga itu apa namanya dalam apa fiktif, ya, cerita-cerita fiktif kita yang merupakan ungkapan, tapi itu yang dipahami, ya. Karena nggak ada terjemahan yang lebih pas, ya, yang bisa kita pahami kecuali dengan bidadari itu, ya. Ya. Ya.
Tapi jelas itu hur ini adalah dikatakan maksurat ya, yang tersimpan ya, mahbusat di dalamnya. Ini makna makna al-qasar. Kemudian secara makna istilah adalah an-nutqu bil harfi bila ziyadah, mengucapkan huruf dengan tanpa tambahan suara ya. Dengan tanpa tambahan suara. Ini makna qasar ya. Kemudian ini ya, dari sini kita sudah pahami makna mad dan makna qasar. Makna mad adalah ziyadat as-saut, indidadu saut. Ini tambahan suara, memanjangkan suara. Kemudian kita rinci. Baik. Bahwa mad ini terbagi menjadi dua ya. Al-mad ala qismain ya. Mad ini terbagi menjadi dua ya. Ada mad asli, ada mad far'i. Ada yang asli dan far'i. Ya, al-mudud. Babul mudud. Ini bab bang mad. Ya. Yang satu ada namanya mad asli. Mad asli. Atau lebih dikenal dengan mad tabi'i. Yang asli, yang masih tabi'i. Yang belum terkontaminasi dengan yang lain, ya. Masih original, ya. Artinya apa? Yakni yang tidak ada sebab memanjangkan yang lain karena huruf mad yang lainnya. Tapi semata-mata dipanjangkan karena huruf mad itu sendiri. Ya. Karena sebab huruf mad itu sendiri. Karena itu dikatakan asli atau tabi'i, ya. Artinya masih murni. Dan ini ada terrangkum dalam artinya mad asli ini la yutawaqqaf ala sabab, ya. La yutawaqqaf ala sababin, ya. Ini tidak dikarenakan ada sebab. Ini mad asli yang artinya semata-mata karena huruf mad itu sendiri atau huruf lin yang ada dalam kalimat tersebut. Dan ini ada tiga ya. Mad aslinya ada tiga. Satu mad tabi'i ya. Ya, yang pertama adalah tabi'i. Kemudian yang kedua mad iwad. Yang ketiga mad silah sughra atau silah qasirah, ya. Mad silah sughra atau lebih dikenal dengan silah qasirah. Yang pertama contohnya misalkan lafaz nuhiha, ini contoh dua-duanya. Contoh tiga-tiganya, ya. Lafaz nuhiha, ya. Nun, ya. Dhammah, waw sebelumnya dhammah, kemudian ha, ya sebelumnya kasrah dan ha dan alif sebelumnya fathah. Nuhiha, ya. Dibaca dua harokat atau satu alif, ya. Kemudian yang kedua mad iwad.
Iwad di sini iwadan anit tanwin. Pengganti tanwin. Ya. Pada di akhir ini biasanya pada waqaf ya, pada tanwin yang di waqaf. Sami'an basira ya. Nah, ini juga tidak basira. Tidak, tapi cukup dengan dua harokat atau satu alif saja. Pada lafaz basira. Sami'an qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini mad iwad yang masuk dalam kategori mad asli ya. Yang tidak dipanjangkan kecuali karena sebab adanya huruf mad itu sendiri. Tidak ada sebab yang lain. Baik sebab karena hamzah atau sebab karena sukun ya. Nanti yang yutawaqqaf ala sebab ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mad far'i ya. Mad far'i. Ini yutawaqqaf ala sabab. Ya, yutawaqqaf ala sabab. Dan sebab ini yang pertama hamzah ya, sebab karena hamzah. Dan setelah huruf mad ada hamzah. Ini yang pertama sebab hamzah. Yang sebab hamzah ini ya, satu sini ya, ya. Ada mad tadi yang disebutkan oleh Ibnul Jazari rahimahullahu taala dari mad jaiz atau mad wajib muttasil ya. Mad muttasil ya, mad wajib muttasil yang bersambung. Yang wajib mad wajib muttasil. Di sini dikatakan sebab yutawaqqaf ala sabab ya. Ada dikatakan yutawaqqaf ala sabab ya. Ya. Karena sebab ini ada dua, baik yang pertama sebab karena hamzah, yang kedua sebab karena sukun ya. Yang pertama yang disebabkan karena hamzah. yakni setelah huruf mad itu bertemu dengan hamzah, berinteraksi dengan hamzah. Yang pertama pada mad wajib muttasil ya. Pada was-samaa'a binaa'a ya. Ini yang pada lafaz seperti contohnya as-samaa. Maka di sini kita lihat di sini ada huruf mad ya. Di depannya adalah hamzah. Maka sebab hamzah ya. Disebabkan karena hamzah maka kemudian dibaca panjang ini mad dibaca 6 harokat, 5 atau 6 harokat ya. 5 atau 6 harokat panjang. Ini qaul wahid. Tidak ada khilaf di semua qiraat ya. Tidak ada khilaf untuk mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua masih disebabkan karena hamzah ya. Adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Dikatakan jaiz ya, karena di sini boleh dalam bacanya boleh dibaca panjang dan boleh dibaca qasar, baca pendek ya. Munfasil karena hamzahnya terpisah.
ya. Seperti pada bima unzila ilaika, ya. Ya. Bima unzila, contohnya, ya. Bima unzila. Ini pada dikatakan jaiz munfasil. Karena dalam hal ini ada dua qiraat, ya. Jaiz munfasil untuk riwayatnya Hafiz an Asim dari jalannya Syatibiyah, semua dibaca mad, ya, dengan panjang. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Ini pada jaiz munfasil. Kemudian yang kedua dari Hafiz an Asim juga, tapi dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Dari jalannya Thaibah ini dengan dibaca pendek, ya. Dengan dibaca seperti mad tabi'i, ya. Seperti mad asli. Bima unzila ilaika wa ma ya. Dengan cukup 2 harokat. Tapi ini sekali lagi dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Bukan jalannya Syatibiyah, ya. Dan ini kita lihat sebabnya adalah hamzah, karena setelah huruf mad bima, kemudian unzila, ya, hamzahnya terpisah di lain kalimat, maka dikatakan munfasil. Seperti juga pada haulai, ya. Pada ini mad jaiz munfasil, ya. Karena di sini tanbih. Tanbih ini aslinya adalah terpisah, beda kalimat. Yang kedua mad wajib. Mad wajib muttasil. Kalau kemudian haulai, kalau kemudian mengikuti jalannya Thaibatun Nashr, jalannya Syatibiyah dibaca panjang semuanya. Haulai, ya. Tapi kalau kemudian jalannya Thaibah, maka yang pertama dibaca benar. Haulai. Nah, ini menjadi contoh dua-duanya, ya. Pada mad wajib muttasil dan jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga, ya. Namun demikian perlu diperhatikan bahwasanya untuk mad jaiz munfasil yang dibaca qasar ini dari jalannya Thaibatun Nashr, ya. Dan ini bukan Thaibah itu tidak hanya pada mad ini saja, tapi juga maka itu kita jangan, kalau mau taklid ya taklid semuanya sekalian. Jadi yang kita baca itu semuanya dari jalan Thaibatun Nashr. Tidak hanya kita memilih pada mad jaiz munfasilnya saja, ya. Nah, kemudian yang lainnya beda. Maka ini kalau kemudian dibaca ini, ya, semuanya kita harus baca dari awal sampai akhir, ya, dengan talaqi. Kemudian karena yang menyebar di tengah-tengah kita, yang khususnya Indonesia pada umumnya, ini adalah dari jalannya Syatibiyah, ya. Maka jangan dicampur aduk, ya. Tidak bisa beralasan dengan apapun, ya. Karena ini dalam masalah qiraat. Oh, ini nafasnya pendek atau seterusnya. Ini bukan masalah kaitan dengan nafas atau tidak, masalahnya dengan riwayat, ya. Jangan dicampur adukan, ya. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga qarar dari Hayat Kibar Ulama, dan juga tidak bolehnya mencampur adukan satu bacaan dengan bacaan yang lain dalam satu qiraat dengan qiraat yang lain dalam satu bacaan, ya. Maka kalau kemudian umumnya di kita adalah jalannya Syatibiyah, ya. Baik, kemudian yang ketiganya yang disebabkan karena hamzah adalah mad silah
kubra. Nah, mad silah kubra atau mad silah tawilah, ya. Ya, mad silah tawilah seperti contohnya banyak nih ya, yakni ha'ul dhamir, ya, ha dhamir yang bertemu dengan hamzah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu sini malahu akhladah, ya, pada ha'ul dhamir yang bertemu dengan hamzah. Malahu akhladah, malahu akhladah, ha'ul dhamir. Ini juga sama pada jalannya Thaibah, semuanya dibaca mengikuti kepada jaiz, dibaca qasar. Malahu akhladah kalau dari jalannya Thaibah, ya. Ini jalannya Syatibiyah tetap sama seperti mad jaiz munfasil. Malahu akhladah. Ini dari qiraat Hafiz an Asim. Untuk yang sebab pertama dari hamzah ada 3, ya. Kemudian pada jalannya dari qiraatnya Nafi', ya, ya. Waras an-Nafi' ini ditambah 1. Yani mim sukun bertemu dengan hamzah. Mim yang sukun bertemu dengan hamzah. Yang kalau dari riwayatnya Hafiz an-Asim dibaca izhar syafawi, ya. Izhar syafawi pada Warsh an-Nafi' itu dibaca dengan seperti mad silah tawila, seperti mad jaiz munfasil. A'anzartahum am lam tunzirhum, ya. A'anzartahum am lam tum. Di sini dibaca panjang. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ini pada Warsh an-Nafi'. Sebenarnya pada riwayatnya qiraatnya Warsh saja. Ini sebagai faedah saja, ya. Tambahan yang sebab hamzah, karena hamzahnya. Mad yang yutawaqqaf ala sabab hamzah. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Baik. Selesai dari yang pertama, dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Kemudian yang kedua adalah yang disebabkan karena sukun, ya. Yang pertama hamzah, ya. Kemudian yang kedua sebab sukun, ya, disebabkan karena sukun. Dan sukun ini juga ada 2, ada arid, ada yang asli. Sukun yang asli, ada yang arid. Asli atau lazim, ya. Yang asli lazim. Kemudian yang kedua adalah yang arid. Kita yang satu dulu, ya. Yang sukun ini juga ada 2, ya. Yang satu sukun yang asli atau asli lazim. Asli lazim, ya. Untuk yang asli dan lazim ini juga ada 2 lagi, terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama sebab huruf, yang kedua sebab kalimah, ya. Ya, yang pertama, ya,
Ini karena kalimah, ya. Maka kemudian nanti dibuktikan dengan mad lazim kalimi, ya. Mad lazim kalimi, kemudian yang harfi yang dengan huruf dibuktikan mad lazim harfi. Ya. Asli lazim ini yang kalimah karena sebab kalimah, dan kalimah ini juga terbagi lagi menjadi dua, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal, ya. Yang musaqqal, yang kedua mukhaffaf, ya. Musaqqal dan mukhaffaf. Yang musaqqal seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalimi, ya. Ini mad lazim musaqqal kalimi. Fa idza ja'atit dhammatul kubra, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ya, musaqqal karena syaddah, ya. Lazim kalimi musaqqal. Kemudian yang kedua adalah yang mukhaffaf, ya. Mad lazim mukhaffaf kalimi. Ini mad lazim mukhaffaf kalimi. Ada musaqqal kalimi, ada mukhaffaf kalimi. Yang mukhaffaf seperti al-ana, al-ana. Nanti maksud dari bahasa banyak gharib, ya. Kemudian yang kedua karena sebab harfi tadi, ya. Karena huruf, ya. Mad lazim harfi. Kemudian lebih dikenal dengan mad lazim harfi. Dan ini juga ada dua juga, sama musaqqal dan mukhaffaf, ya. Musaqqal dan juga, saya buat seperti ini supaya lebih tahu sebabnya. Karena biasanya kan diurut 1 2 3, maka ini supaya lebih ngerti dari sebabnya. Kemudian ke atas itu, ya. Mad far'i karena sebab hamzah, ya. Dan yang kedua sebab sukun, ya. Sukun ada yang musaqqal, ada yang kalimi, ada yang harfi. Yang kalimi juga terbagi menjadi dua, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Yang harfi juga demikian. Maka kemudian diberikan dengan mad lazim musaqqal harfi atau harfi musaqqal atau harfi mukhaffaf, sama saja, ya. Dan untuk yang harfi ini pada huruf-huruf muqatta'ah di fawatihus suwar, di awal-awal surat. Yang musaqqal yang dibaca panjang, ya, pada ini, ya. Ini pada huruf, ya, naqasa asalukum, ya. Ya, ya. Naqasa asalukum. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ini semuanya dibaca mad lazim musaqqal harfi. Seperti misalkan nun panjang, ya. Ya. Qaf, ya, panjang. Ya, pada kaf, kaf, ya, ain, sad di awal surat Maryam. Ain juga sama. Sin, ya, kaf, ya, ain, ya. Ain, kemudian sin juga sama, ya. Kemudian lam pada
alif lam mim ya. Kemudian kaf pada tadi ya, kaf ha ya, kaf ha ya ain sad. Kemudian mim tadi sudah ya. Pada hamim, alif lam mim ya, alif lam mim. Ini semuanya dibaca panjang yang terkumpul pada kalimat naqasa asalukum dari 7 huruf. Kemudian yang mukhaffaf terkumpul dalam kalimat atau dalam lafaz hayyun tahur. 5 huruf ya. Ha, ya, ba, ha dan ra ya. Ha seperti misalkan hamim ya. Ya seperti yasin kan. Dibaca 2 harakat. Ba misalkan ba dengan ha sekadang. Baha. Ya. Baha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa ya. Ini Baha, kemudian ra pada alif lam ra ya. Alif lam mim ra mim ra mim ketemu dengan ra berarti izhar syafawi ya. Jadi awal surat Ra'd misalkan ya. Ini pada fawatifus suwar. Hanya kemudian tambih di sini kembali ke ikhfa ya, bacaan ikhfa hakiki ya. Pada nun ya. Pada awal surat Al-Qalam dan awal surat Yasin. Maka ini untuk riwayatnya Hafs an Asim dibaca izhar. Ya. Yang semestinya kalau dengan waw kan, nun wal qalami mestinya wal ya, nah ini. Untuk riwayatnya Hafs an Asim kalau mau diwasalkan tetap dibaca izhar. Ini keluar dari kaidah. Itu riwayat yang mutawatir seperti itu ya. Nun kalau waqaf lain ya. Nun wal qalami wama yasturun. Tapi kalau diwasal pun juga sama. Nun wal qalami wama yasturun. Tapi pada qiraat yang lain bukan Hafs an Asim ini dengan diidghamkan qalun dan yang lainnya ya. Dengan idgham pada waw. Nun wal qalami wama yasturun karena nun wa nun ya, nun dengan idgham bi gunnah ya. Nun sukun bertemu dengan waw. Demikian pula pada Yasin ya. Kalau diwasalkan pada riwayatnya Hafs an Asim juga dibaca izhar ya. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Ini riwayatnya Hafs an Asim. Tapi yang lainnya Yasin wal nunnya hilang diidghamkan kepada wal Qur'anil Hakim ya. Baik, ini ya pada tambihnya perlu mungkin jadi catatan ya. Catatan kalau diwasalkan pada awal surat Al-Qalam dan surat Yasin diwasalkan. Kalau waqaf enggak ada masalah ya. Waqaf qaul wahid sama semuanya. Tapi kalau wasal ini untuk Hafs an Asim tetap dibaca izhar. Yang lainnya dibaca idgham. Yang dibaca idgham bi gunnah karena nun dengan waw ya, nun sukun bertemu dengan waw. Kemudian juga tambih yang kedua pada awal surat Ali Imran ya.
pada awal surat Al-Imran. Untuk Hafs an Asim ini ada 3 qiraat ya. Boleh waqaf yang pertama dengan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dengan wasal, tetap dengan mad ya. Wasal dan mad. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa ya. Sini dengan mim Allahu ya. Yang kedua wasal. Kemudian yang ketiga wasal dan qasar pada mim. Dengan qasar pada mim yang mestinya dibaca mad lazim mutaqqal harfi ya. Ini dibaca qasar. Alif lam mim Allahu ya. Mim Allahu. Ini 3 qiraat pada riwayatnya Hafs an Asim. Ini tambih ya. Kalau diwasalkan, tapi kalau diwaqaf tetap semuanya dibaca mad pada mimnya. Baik, ini dari yang kedua ya, sebab sukun dari yang pertama mad lazim. Ada mad lazim kalimi mutaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian mad lazim harfi mutaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang kedua ya, dari mad arid. Mad sebab karena sukun tadi ya, masih di bab sebab karena sukun. Ini sebab yang kedua. Ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua sudah mad yang lazim atau yang asli. Sekarang yang arid. Arid ini tentunya adalah bukan asli. Ghair asli ya. Arid ghair asli. Ini yang pertama ada mad arid lis sukun ya. Arid lis sukun. Ini yang pertama. Arid lis sukun. Kemudian yang kedua mad lin ya. Lin atau lain ya. Mad arid lis sukun ini mad yang dihadapkan, ini huruf mad ketika dihadapkan dengan sukun atau dengan waqaf ya. Maka ini dibaca panjang. Boleh juga di sini tergantung ya, bisa 2, 4 atau juga 6. Tapi umumnya dari jalannya Syatibiyah adalah dibaca dengan 4 atau sampai 6, 4, 5 atau 6. 4 harokat atau 2 alif ya, sampai 5 atau 6. Ini mad arid disukun. Untuk mad lin ini juga ada 2. Bisa dibaca qasar ya, dengan 2 harokat atau 4 ya, 4 atau 5, 5 atau 4, 5 atau 6 ini juga terkait dengan panjangnya. Ini sama untuk mad arid disukun. Tapi dari jalannya Syatibiyah ini ada kebanyakan dibaca dengan mad, dibaca panjang. Rabbil alamin nasta'in, panjang ya. Dengan 4 atau 5 harokat. Atau 2 alif atau 2 setengah ya. Kemudian untuk madlin ini ada 2. Kalau madlin dari jalannya dari riwayat Hafs an Asim ada 2 bacaan. Boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasar. Seperti pada surat
Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Dibaca mad. Boleh dibaca qasar, yakni dengan seperti mad tabi'i atau seperti mad asli. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Dengan pendek, karena memang aslinya adalah bukan mad ya. Ketika di tengah kalimat. Nah, ini. Ya. Ketika di tengah kalimat, maka kalau kemudian diwasalkan di sini pun juga tidak boleh dengan mad ya. Tidak boleh dengan mad. Seperti misalkan li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, ya, Quraisyin ila. Ya, tidak boleh kemudian dibaca li'ilafi Quraisyin ila. Mad enggak boleh ya. Ini pada asalnya mad lin ya atau waw yang disukun sebelumnya fathah. Maka ada dua bacaan untuk riwayat jalannya Hafiz an Asim. Baik, ini yang kedua. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa mad, apa yang sudah kita bahas, ya. Kemudian yang keluar dari mad ini, yang keluar dari dua sebab ini adalah mad badal. Ini, nah, sini tidak disebutkan mad badal, ya kan? Karena mad badal ini bukan karena sebab ini. Artinya adalah karena hamzah yang diganti dengan yang diganti dengan huruf mad. Ya. Maka ini tidak masuk dalam sebab ini, ya. Bukan karena asli, juga bukan karena sebab. Ya. Maka itu dikatakan mad badal. Ya. Ya, mad badal. Ya. Ini tidak masuk dalam pembahasan, karena aslinya adalah seperti pada lafaz iman, ya. Aslinya adalah iman, ya. Ini yang keluar dari pembahasan, ya. Maka kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, bahwa mad itu terbagi menjadi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Yang asli ada tiga, ya. Memang dikatakan asli ini la yutawaqqaf ala sabab. Nah, tidak karena disebabkan karena sebab, tapi memang aslinya seperti itu. Aslinya adalah huruf mad, tidak terkontaminasi dengan yang lain. Tidak sukun, tidak juga hamzah. Ada tiga tadi sudah kita bahas, mad tabi'i, mad iwad, dan mad sila qasirah, mad sila sughra. Kemudian yang kedua mad far'i atau cabang, yang ini adalah yutawaqqaf ala sabab. Ini adanya mad karena adanya sebab, ya. Ini sebab mad dan sebab yang lain. Dan sebab mad dan juga sebab yang lain. Yang kedua, ini terbagi menjadi dua, ada sebab hamzah dan yang kedua sebab sukun. Sebab hamzah, yang pertama sebab hamzah tadi ada mad mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad sila qawilah atau sila kubra pada Hafiz an Asim. Kemudian ditambah pada Warsh an-Nafi ketika mim sukun bertemu hamzah, ya. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini 3 atau 4, ya, yang sebab hamzah. Kemudian yang kedua sebab sukun. Ada 2, ada lazim, ada arif. Ada yang asli atau ghair asli. Yang lazim ini juga terbagi menjadi 2, ada kalimi, ada harfi. Dan masing-masing juga terbagi menjadi 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf, ya. Jadi ada mukhaffaf
lazim mukhaffaf kalimi, lazim mutsaqqal kalimi. Kemudian juga lazim mutsaqqal harfi dan lazim mukhaffaf harfi. Kemudian yang kedua karena sebab ya dari sukun ini adalah mad arid, karena sebab sukun adalah arid ya. Arid lis sukun dan mad lin ya. Nah sebab sukun. Baik. Kemudian yang kedua dari ini adalah mad badal ini ya. Juga mad tamkin ya. Ya, mad badal kan ini merupakan badal dari hamzah ya. Bukan asli juga bukan far'i. Kemudian yang kedua adalah mad tamkin. Mad tamkin ini diikutkan kepada mad tabi'i. Ya. Demikian pula mad badal juga diikutkan kepada mad asli ya, yang dibaca dua harokat. Iman ya, pada kemudian mad tamkin seperti apa ya yang sukun juga ketemu dengan ya ya. Ya. Yang berharokat ketemu dengan ya sukunnya satu kalimat dalam satu kalimat. Wa idza huyyitum ya. Huyyitum bi tahiyyatin fahayyu ya. Wa idza huyyitum. Ini diikutkan juga pada mad asli dengan bacaan dua harokat saja. Dengan ini ikhwan fillah kita cukupkan dulu pembahasan pada bab tentang mad ya. Insyaallah nanti tinggal menyempurnakan bacaan ahkamul mudud ini, kemudian masuk pada waqaf wal ibtida. Waqaf wal ibtida ini yang pembahasan barangkali juga termasuk dari min aham abwab tajwid. Jadi masalah yang penting dalam khususnya di waqaf wal ibtida, dengan macam-macam waqaf dan juga dengan tanda-tanda waqaf yang ada pada kita yang biasa kita kenal. Itu bagaimana insyaallah akan kita bahas lebih detail bismillah taala. Ini dulu wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnul istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.